aku menemukan dirimu. 064. Karena tidak ada jawaban dari pria yang di hadapannya, dilihatnya Brian yang hanya menatap dirinya tanpa berkedip. Chika pun melenggang pergi begitu saja dari hadapan Brian. Brian tersadar ketika ia melihat Chika yang sudah tidak ada di hadapannya. Sid. Kemana gadis itu? Gumamnya. Brian tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Om. Baru kali ini ada wanita yang memanggil gue Om. Unik sekali gadis itu. Siapa tadi namanya? Chika. Ah iya, namanya Chika. Gue harus cari tahu tentang dia. Di sisi lain, Gisela tengah bersiap-siap untuk pergi menuju kantor Fahri. Aku harus bicara dengan Kak Fahri. Sungguh aku belum ikhlas kalau Kak Fahri sudah menikah, gumam Gisela seraya memakaikan anting ke telinganya. Ceklek. Pintu kamar Gisela terbuka dari luar, muncullah Bu Sekar ibunya Gisela dari balik pintu. Gisel, kamu mau kemana? Tanya Bu Sekar. Gisel mau ke kantor Kak Fahri. Gisel ada perlu dengan Kak Rozak, sahut Gisela. Bu Sekar memicingkan matanya curiga menatap sang putri. Ada keperluan dengan Rozak, atau memang sengaja mau bertemu dengan Fahri? Tanya Bu Sekar. Gisela seketika gelagapan, ia berusaha untuk menormalkan ekspresi wajahnya. Gisel mau bertemu dengan Kak Rozak, Bun. Bukan mau bertemu dengan Kak Fahri, ujar Gisela. Kalau kamu mau bertemu dengan Rozaki, kamu bisa datang nanti sore ke rumah Tante Rita. Ngapain juga kamu harus datang ke kantor Fahri? Tanya Bu Sekar dengan sorot mata tajam. Ingat Gisela, Fahri itu sudah menikah. Bunda gak suka jika kamu harus merusak rumah tangga orang lain. Bunda jauh-jauh menyekolahkan kamu hingga ke kampung orang, agar kamu menjadi anak yang sukses dan berguna, bukan menjadi pelastris K.R. Desis Bu Sekar. Gisela membulatkan matanya sempurna ketika mendengar kata pelastris K.R. yang keluar dari mulut ibunya itu. Bunda, kenapa Bunda malah menyamakan aku dengan pelastris K.R.? Tanya Gisela kesal. Bu Sekar menghela nafasnya panjang, hufet. Gisel, Rozak sudah menceritakan semuanya pada Bunda. Jika kamu saat ini sedang mengincar Fahri untuk kembali lagi sama kamu. Padahal sudah jelas kalau Fahri itu sudah menikah. Lalu, kenapa kamu masih mengincarnya? Kenapa kamu masih mengejarnya? Apa namanya itu kalau bukan pelastris K.R.? Ujar Bu Sekar. Gisela menghentak-hentakkan kakinya kesal. Sungguh, ia dibuat kesal dengan tingkah ibunya itu. Bunda. Tapi Gisel masih menyukai Kak Fahri, entah kenapa semakin kesini, Gisel semakin menyukai Kak Fahri. Ujar Gisela dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin, berharap sang ibu iba kepadanya. Itu obsesi namanya. Kamu sudah terobsesi dengan Fahri. Lihat saja Gisel, kalau kamu masih mengganggu rumah tangga orang, Bunda dan Ayah gak akan segan-segan memasukkan kamu ke pondok pesantren milik temannya Ayah di Madura, ancam Bu Sekar. Lagian, Ayah juga gak akan merestui kamu dengan Fahri, karena Ayah akan menjodohkan kamu dengan anak teman bisnisnya. Sambung Bu Linda. Gisela tercengang, mulutnya terbuka lebar, dan matanya yang membola sempurna. Bunda, apa-apaan ini? Siapa yang mau dijodohkan? Aku gak mau, teriak Gisela. Bu Sekar tidak memperdulikan teriakan anaknya. Ia melenggang pergi begitu saja dari hadapan putrinya itu. BLAM. Bu Sekar menutup pintu kamar Gisela dengan kencang hingga berbunyi nyaring. Bunda, aku gak mau dijodohkan, aku mau tetap sama Kak Fahri. Teriak Gisela menggelegar. Gisela menggeleng-gelengkan kepalanya kuat, enggak. Aku gak mau dijodohkan, aku mau sama Kak Fahri.
Bagaimanapun caranya aku harus sama Kak Fahri. X. Sedangkan di kediaman Pak Lazuardi, Fahri baru saja sampai di kediaman orang tuanya itu. Fahri, dari mana saja kamu? Mana kue pesanan mama? Kenapa baru sampai sekarang? Kesal Bu Linda karena sedari tadi yang menunggu Fahri datang. Namun, Fahri baru datang sekarang. Fahri dan Rozak mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Fahri melonggarkan dasinya yang terasa mencekik di lehernya. Fahri tadi mengejar Cika dulu, Mi. Fahri ketemu Cika. Namun, Cika berhasil kabur, sahut Fahri. Bu Linda seketika menegakkan tubuhnya. Ia menatap Fahri dengan serius. Kenapa Cika bisa kabur? Aduh Fahri, kamu itu payah sekali. Kenapa gak langsung bawa saja Cika ke sini? Ujar Bu Linda. Mami, kalau Fahri langsung saja menyeret, lalu membawa tubuh Cika begitu saja, bisa-bisa Cika menariaki Fahri sebagai penculik. Ketus Fahri. Tep, tep, tep. Terdengar suara derap langkah dari arah anak tangga. Datanglah Pak Lazuardi dari arah anak tangga dengan tangan yang menentang jas kerjanya. Papi mau berangkat kerja? Tanya Fahri. Bukan, Papi mau berangkat karaokean, Papi mau mengenang masa muda Papi. Kamu mau ikut? Sahut Pak Lazuardi. Bu Linda membulatkan matanya ketika mendengar ucapan yang dilontarkan oleh suaminya itu. Papi, geramnya. Pak Lazuardi terkekeh, bercanda, Mi. Tentu saja Papi mau kerja, karena ada acara penting pukul 2 nanti di kantor. Anakmu ini nanya ada-ada saja, sahut Pak Lazuardi seraya mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Pak Lazuardi menolehkan kepalanya ke arah Fahri. Kenapa wajahmu lesu sekali? Tanya Pak Lazuardi. Fahri bertemu dengan Cika. Tapi, anak nakal ini gak bisa membawa Cika ke sini. Makanya wajah anakmu itu lesu, Pi. Entah kenapa aku punya anak payah sekali, ujar Bu Linda. Pak Lazuardi diam membeku. Kenapa Fahri bisa bertemu dengan Cika? Apakah Cika keluar rumah tanpa memberitahunya? Pak Lazuardi terus saja terdiam. Ia seakan tengah memikirkan semuanya. Di mana kamu bertemu dengan Cika? Tanya Pak Lazuardi. Toko kue dekat hotel milik kakek, sahut Fahri. Sepertinya Cika tinggal di sekitar sana deh, Pi. Bukankah dari rumah ini ke sana jaraknya kurang lebih 1 jam? Gak mungkin kalau Cika sengaja datang ke sana, ujar Fahri. Kenapa gak mungkin? Ya mungkin saja dong Cika bermain ke sekitar sana, sahut Pak Lazuardi. Sudah, Papi mau kerja dulu. Tinggal 1 jam lebih 15 menit lagi pertemuan Papi dengan kolega bisnis akan dimulai, sambung Pak Lazuardi seraya beranjak dari duduknya. Bu Linda ikut beranjak dari duduknya dan melangkahkan kakinya untuk mengantarkan Pak Lazuardi ke depan pintu. Dert, dert, dert. Handphone Fahri yang disimpan di dalam saku celananya berbunyi dengan sangat nyaring. Hingga membuat Fahri dan Rozak terlonjak kaget. Sialan. Kenceng banget ponsel lo bunyi, lo setuli itukah? Kesal Rozak seraya mengusap-ngusap dadanya. Fahri memutar malas bola matanya. Dengan cepat ia merogoh handphone yang disimpan di dalam saku celananya itu. Roy, gumamnya. Halo Roy. Apa ada berita tentang istriku? Tanya Fahri ketika panggilan teleponnya sudah tersambung dengan detektif yang ditugaskan untuk mencari Cika. Ya Tuan, saya baru saja melihat Nona Cika memasuki salah satu komplek mewah. Namun saya tidak masuk ke dalam komplek itu, karena saya tidak mempunyai akses. Setiap orang yang mau masuk ke komplek itu harus mempunyai kartu akses untuk masuk, sahut Roy di seberang sana. Komplek mewah. Bagaimana bisa Cika tinggal di komplek mewah? Apakah Cika menggunakan black card punyaku? Tapi,
Kenapa gak ada pemberitahuan padaku? Biasanya setiap uang yang keluar, pasti ada pemberitahuan padaku, ucap Fahri dalam hati. Halo, Tuan, ujar Roy ketika Fahri tidak menyahuti ucapannya. Iya halo, Roy. Kirimkan alamat komplek itu. Kamu awasi saja terus istri saya. Apakah istri saya ada keluar komplek lagi atau tidak? Saya akan mengutus 2 anak buah saya untuk menemani kamu, sahut Fahri. Baiklah, Tuan. Kalau ada informasi lagi, saya akan segera menghubungi Tuan, seru Roy. Ya, sahut Fahri singkat. Tut. Fahri memutuskan panggilan teleponnya begitu saja dengan Roy. Kenapa, Van? Tanya Rozak. Roy memberitahu gue, dia lihat Cika masuk ke salah satu komplek mewah. Apa Cika tinggal di komplek sana? Tanya Fahri. Ya gak tahu, kok lo tanya gue? Ketus Rozak. Fahri berdecak kesal, cek. Gak guna gue nanya sama lo. Kesalnya. Fahri pun beranjak dari duduknya, lalu ia pergi menuju kamarnya. Mau kemana lo? Tanya Rozak. Tidur, gue mau istirahat bentar. Bangunin gue jam 1 lebih 5 menit. Teriak Fahri seraya menaiki anak tangga. Rozak memberengut kesal, enak saja dia tidur, gue juga mau. Gue kan capek juga, gerutu Rozak. Datanglah Bu Linda dan Carolin dari arah pintu. Kebetulan Carolin baru saja pulang dari kampusnya. Rozak yang melihat Carolin datang seketika merapikan pakaiannya, lalu ia membenarkan posisi duduknya. Mana Fahri? Rozak, tanya Bu Linda. Istirahat dulu katanya, Tan, sahut Rozak. Oh ya sudah, kalau begitu tante juga mau tidur siang, sahut Bu Linda. Rozak hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Bu Linda. Lalu ia menolehkan kepalanya ke arah Carolin yang masih berdiri di hadapannya. Glek. Rozak seketika menelan ludahnya susah payah saat melihat wajah Carolin yang menyeramkan, seakan ingin memakannya hidup-hidup. Kak, kamu kenapa lihatin aku seperti itu? Tanya Rozak gugup. Carolin berjalan mendekati ke arah Rozak, dengan nafas yang turun naik. Klak, klak, klak. Carolin dengan sengaja memukul-mukul tubuh Rozak dengan lumayan keras. Au, stop, stop Alin. Kenapa kamu malah memukul-mukul aku? Ringis Rozak seraya mencekal tangan Carolin. Carolin melotot tajam, kamu panggil aku apa? Sentaknya bertanya. Alin, jawab Rozak. Ark, panggil aku sayang seperti biasanya. Kenapa kamu malah panggil aku Alin? Kesal Carolin. Tetapi, ini sedang di rumah. Gimana kalau kedengaran oleh Fahri sama mamimu? Ujar Rozak. Gak akan kedengeran, Mami dan Kak Fahri sedang berada di dalam kamar, sahut Carolin. Baiklah, jangan marah, ujar Rozak seraya merapikan anak rambut Carolin yang berantakan. Kenapa kamu memukulku? Tanya Rozak. Kamu sudah bohong padaku, kamu bilang semalam kamu ketiduran, tapi nyatanya kamu pergi ke pasar malam dengan wanita lain. Ujar Carolin dengan hidung yang kembang kempis. Rozak mengerutkan dahinya, ke pasar malam. Dengan wanita. Itu fitnah, kenapa kamu malah menuduhku? Tanya Rozak. Loh, kok fitnah sih? Kata Kak Fahri semalam kamu asyik main sama wanita lain di pasar malam, ujar Carolin. Rozak membulatkan matanya sempurna, fitnah. Dasar Fahri sialan. Lagian kenapa kamu malah menanyakan aku sama Fahri? Katanya kamu takut hubungan kita diketahui oleh Fahri, tapi kamu malah menanyakan aku pada Fahri, sahut Rozak. Carolin tersenyum lebar memamerkan deretan gigi-giginya, hehe, aku penasaran. Jadi, kamu gak main ke pasar malam? Tanya Carolin. Rozak menggelengkan kepalanya,
"Ya enggak dong, sayang. Aku semalam tidur, makanya aku gak balas pesan dari kamu," ujar Rozak. Caroline mengangguk, "Ah, baiklah. Aku percaya," sahut Caroline. "Awas saja kalau kamu berani main sama perempuan lain, aku smackdown kamu," ancam Caroline. Rozak terkekeh, "Gak akan, aku janji, aku sayang kamu," sahutnya. "Kap." Caroline dengan sengaja mengecup pipi kanan Rozak sekilas. "Bye-bye sayang, aku mau tidur siang dulu," ujar Caroline seraya melangkahkan kakinya menuju anak tangga. "Sayang, ikut," rengek Rozak. Caroline tertawa pelan, "Nikahin aku dulu kalau gitu," sahutnya. Rozak masam-masam, "Tunggu, aku akan melamarmu secepatnya," sahut Rozak. "Melamar? Siapa yang akan melamar?" celetuk Bu Linda bertanya. Rozak memutarkan kepalanya ke arah belakang, "Tak tante.